Kerajaan Tulang Bawang adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang. Tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kerajaan ini. Musafir Tiongkok yang pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke-7, yaitu Itsing, yang merupakan seorang peziarah Buddha, dalam catatannya menyatakan pernah singgah di Tulang Pok atau dalam bahasa sekarang dikenal dengan Tulang Bawang. Adalah suatu kerajaan di pedalaman Kris atau Pulau Sumatera. Namun Tulang Bawang lebih merupakan satu kesatuan adat. Tulang Bawang yang pernah mengalami kejayaan pada abad ke-7 Masehi sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang. Namun ahli sejarah Dr. JW Narding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Wai Tulang Bawang, antara Menggala dan Pagar Dewa, kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Cili Poci atau Sriwijaya, nama kerajaan Tulang Bawang semakin memudar. Tidak ada catatan sejarah mengenai kerajaan ini, yang ada adalah cerita turun-temurun yang diketahui oleh penyimbang adat. Namun karena Tulang Bawang menganut adat pepadun yang memungkinkan setiap khalayak untuk berkuasa dalam komunitas ini, maka pemimpin adat yang berkuasa selalu berganti-ganti terah. Hingga saat ini, belum diketemukan benda-benda arkeologis yang mengisahkan tentang alur kerajaan ini. Keberadaan nama kerajaan Tulang Bawang atau Tulang Pok dalam bahasa Cina sempat dikenal di tanah air, meski tidak secara terperinci menjelaskan. Dari sejumlah riwayat sejarah manapun, catatan peziarah asal Cina daratan mengungkapkan akan keberadaan daerah kerajaan ini. Prasasti atau batu tulis kedukan bukit yang ditemukan di Palembang menyebutkan saat itu kerajaan Sriwijaya atau Cili Poci telah berkuasa dan ekspedisinya menaklukkan daerah-daerah lain, terutama dua pulau yang berada di bagian barat Indonesia. Sejak saat itu, nama dan kebesaran kerajaan Tulang Bawang yang sempat berjaya akhirnya lambat laun meredup seiring berkembangnya kerajaan maritim tersebut. Sejarah Indonesia dan keyakinan masyarakat Lampung menyatakan pada suatu masa ada kerajaan besar di Lampung. Kerajaan itu sudah terlanjur menjadi identitas Provinsi Lampung dalam konteks Indonesia modern. Pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya mengemuka adalah bagaimana asal mula kerajaan Tulang Bawang, di mana pusat kerajaannya, siapa raja yang memerintah, dan siapa pula pewaris tahtanya hingga sekarang. Dalam perjalanan dan perkembangan sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara digambarkan, kerajaan Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Di samping kerajaan Melayu Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara, bahkan kerajaan Tulang Bawang yang pernah ada di Pulau Sumatera, Suwarnadwipa ini tercatat sebagai kerajaan tertua di Tanah Andalas. Hal itu dibuktikan dari sejumlah temuan-temuan, baik berupa makam tokoh-tokoh serta beberapa keterangan yang menyebut keberadaan kerajaan di daerah selatan Pulau Sumatera ini. Kebudayaan Tulang Bawang adalah tradisi dan kebudayaan lanjutan dari peradaban skala berat. Karena dari 4 marganya, yaitu Buai Bulan, Buai Tagamoan, Buai Umpu, dan Buai Aji, di mana salah satu buai tertuanya adalah Buai Bulan. Yang jelas, bagian dari Paksian Skalabrak Cenggiring dan merupakan keturunan dari putri si Buai Bulan yang melakukan migrasi ke daerah Tulang Bawang bersama 2 marga lainnya, yaitu Buai Umpu dan Buai Aji. Dengan demikian, adat budaya suku Lampung Tulang Bawang dapat dikatakan lanjutan dari tradisi peradaban Skalabrak yang berasimilasi dengan tradisi dan kebudayaan lokal yang dimungkinkan sekali telah ada di masa sebelumnya atau sebelum mendapatkan pengaruh dari kepaksian Skalabrak. Kebudayaan Tulang Bawang yang merupakan penyimbang punggawa dari kepaksian Skalabrak
adalah satu kesatuan dari budaya dan etnis Lampung lainnya, seperti Keratuan Semaka, Keratuan Melinting, Keratuan Darah Putih, Keratuan Komering, Sungkai Bunga Mayang, Pubian Telu Suku, Puai Lima Wai Kanan, Abung Siwa Megau, dan Cikoneng Pak Pekon. Pembagian dan pengaturan wilayah kesekuasaan diatur oleh Umpu Bejalan Diwai berdasarkan daerah-daerah yang dialiri oleh sungai atau wai. Secara harfiah, Buai berarti pemilik sungai atau pemilik daerah kekuasaan yang wilayahnya dialiri oleh sungai. Semasanya daerah ini telah berbentuk suatu pemerintahan demokratis yang dikenal dengan sebutan marga. Marga dalam bahasa Lampung disebut Megau, yang bermakna utama, di mana pada waktu masuknya pengaruh David et Impera, penyimbang marga yang harus ditaati pertama kalinya disebut dengan Salapon. Sela berarti duduk bersila atau bertahta, sedangkan pon atau pun adalah orang yang dimuliakan. Sewaktu penjaga Tiongkok Icing datang melawat dan singgah melewati daerah Selapon, dari Icing sinilah kemudian disebut lahirnya nama Tok Lampok Wang. Sebutan Tok Lampok Wang dari ejaan Selapon, sedangkan untuk mengejanya kata Selapon ini di lidah Icing berbunyi Sela Poun. Berhubung orang Tiongkok ini berasal dari Ke, seorang pendatang dari negeri Cina yang berasal dari Tartar, dan lidahnya tidak dapat menyebutkan sebutan So, maka Sing mengejanya dengan sebutan Tok, sehingga kata Selapon disebut dengan Tok Lampok Wang. Memang hingga kini belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan perkembangan kerajaan ini. Namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad keempat Masehi seorang peziarah agama Buddha bernama Fahin pada tahun 337 sampai dengan 422 Masehi pernah melewat ke Sumatera. Waktu itu ketika Fahin melakukan pelayaran ke India dan Sri Lanka, tapi ia justru terdampar dan singgah di sebuah kerajaan bernama Tok Lampok Wang atau kita sebut dengan Tulang Bawang, tepatnya di pedalaman Keris atau Sumatera. Catatan Fahin tersebut menjelaskan akan keberadaan wilayah kerajaan Tulang Bawang, namun dia tidak menyebut di mana persisnya letak pusat pemerintahan kerajaan ini. Menurut riwayat turun-temurun yang dituturkan mengenai penamaan Tulang Bawang, salah satu sumber menyebutkan bahwa sesuai dengan kerajaan Tulang Bawang yang hingga kini belum didapat secara mutlak baik keraton maupun rajanya, demikian juga peninggalan-peninggalannya, bahkan abad berdirinya pun tidak dapat dipastikan. Sifat-sifat ini sama halnya dengan sifat bawang. Bentuk bawang dikatakan bertulang, di mana tulangnya semakin dicari semakin hilang, sampai habis tak bertemu dengan tulangnya. Riwayat kedua, menurut cerita-cerita dahulu, Raja Tulang Bawang ini banyak musuh. Semua musuh-musuhnya itu harus dibunuh. Karena tempat pembuangan mayat ini di bawang atau lebak-lebak, yang akhirnya tertimbunlah mayat-mayat tersebut di dalamnya, sampai tinggal tumpukan tulang-tulang manusia memenuhi bawang atau lebak-lebak di sungai ini, maka disebut Sungai Tulang Bawang. Riwayat ketiga, pada zaman Raja Tulang Bawang yang pertama pada sekitar tahun abad ke-6 Masehi, dikisahkan permaisuri raja menghanyutkan bawang di sungai yang sekarang dikenal dengan sebutan Wai atau Sungai Tulang Bawang. Kemudian permaisuri itu menyumpah-nyumpah sungai bawanglah ini. Semenjak itu, sungai tersebut dinamakan Sungai Tulang Bawang atau Kerajaan Tulang Bawang. Menurut tuturan rakyat, Kerajaan Tulang Bawang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi atau tahun 623 Masehi dengan rajanya yang pertama bernama Mulanau Jadi. Diperkirakan raja ini asal-usulnya dari daratan Cina. Dari namanya Mulanau Jadi berarti asal jadi. Mulanau sama dengan asal dan jadi sama dengan jadi. Raja Mulanau Jadi pada masa kemudanya oleh masyarakat juga dikenal dengan nama Mulanau Aji atau Mulanau Haji. Setelah memerintah kerajaan, berturut-turut Raja Mulanau Jadi digantikan oleh putra mahkota yang bernama Rakehan Sakti, Ratu Pesagi, Oyang Naga Barisang, Cacat Uci, Cacat Ucit, Minak Sebelah Kuang, dan pada abad ke-9 Masehi, kerajaan ini dipimpin oleh Runjung
atau yang lebih dikenal dengan Minangtabu Gayau. Runjung atau Minangtabu Gayau memiliki 3 putra mahkota, masing-masing bernama Tuan Rio Mangkubumi, Tuan Rio Tengah, dan Tuan Rio Sana. Tuan Rio Mangkubumi pewaris tahta kerajaan di Pedukuhan Pagardewa dengan Hulu Balang, Cekai di Lengek, dan Tebesu Rawang. Sedangkan Tuan Rio Tengah mempertahankan wilayah Rantau Tijang atau Menggala, dan Tuan Rio Sana mempertahankan wilayah di daerah Panaragan dengan panglimanya Gemol Minak Indah. Dalam tuturan itu dikatakan juga untuk mengawasi daerah perbatasan seperti Mesuji, Teladas, Gedung Meneng, Gedung Tapa, Kota Karang, Mersau, Gedung Aji, Bakung, dan Menggala. Masing-masing tempat tersebut dijaga oleh para panglimanya guna mengamankan wilayah dari serangan musuh, baik dari luar maupun dalam negeri. Pada masa Minak Patih Pejurit atau Minak Kemala Bumi, terlihat benar susunan struktur pertahanan ini. Tiap-tiap kampung dijaga oleh panglima-panglimanya, seperti di Kampung Dente Teladas dijaga Panglima Batu Tembus dan Minak Raja Wali, dengan tugas pos pertahanan pertama dari laut. Arah ke hulu, Kampung Gedung Meneng, Gedung Tapa, dan Kota Karang dengan panglimanya bernama Minak Muli dan Minak Pendoko. Untuk pertahanan tempat ini dijadikan pusat pertahanan kedua, sementara Kampung Meresau atau Sukaraja jaga Panglima Minak Patih Ngecang Bumi dan Minak Patih Baitullah yang bertugas memeriksa atau meresau setiap musuh yang masuk. Minak Kemala Bumi atau dikenal Haji Pejurit merupakan keturunan Raja Kerajaan Tulang Bawang yang telah beragama Islam. Ia lahir dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Minak Kemala Bumi salah satu penyebar agama Islam di Lampung dan keturunan ke-10 dari Tuan Rio Mangkubumi, raja terakhir yang masih beragama Hindu. Haji Pejurit atau Minak Patih Pejurit atau Minak Kemala Bumi mendalami ajaran agama Islam berguru pada Prabu Siliwangi. Lalu ia memperistri putri Prabu Siliwangi bernama Ratu Ayu Kencana Wungu. Anak cucu dari keturunan mereka selanjutnya menurunkan suku Bujung dan Berirung. Selain catatan dan riwayat, bukti adanya kerajaan Tulang Bawang, diantaranya terdapat makam raja-raja seperti Tuan Rio Mangkubumi yang dimakamkan di Pagardewa, Tuan Rio Tengah dimakamkan di Meresau, dan Tuan Rio Sana dimakamkan di Gunung Jejawi, Panaragan. Selain itu, ada pula makam para panglima yang berada di sejumlah tempat. Tuturan rakyat lain mengatakan raja kerajaan Tulang Bawang bernama Kumola Tungga. Tak dapat dipastikan dari mana asal raja dan tahun memerintahnya. Namun diperkirakan Kumola Tungga memerintah kerajaan sekitar abad ke-4 dan 5 Masehi. Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Cik Lipoci atau Sriwijaya, nama dan kebesaran kerajaan Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya, dengan bertambahnya pusat kejayaan Sriwijaya yang disebut-sebut pula sebagai kerajaan maritim dengan wilayahnya yang luas, sulit sekali untuk mendapatkan secara terperinci perihal mengenai catatan sejarah perkembangan kerajaan Tulang Bawang. Sumber lain menyebutkan kerajaan Sriwijaya merupakan federasi atau gabungan antara kerajaan Melayu dan kerajaan Tulang Bawang. Pada masa kekuasaan Sriwijaya, pengaruh ajaran agama Hindu sangat kuat. Orang Melayu yang tidak dapat menerima ajaran tersebut menyingkir ke skala berat. Namun, ada sebagian orang Melayu yang menetap di Magalo dengan menjaga dan mempraktekkan budaya sendiri yang masih eksis. Pada abad ke-7 Masehi, nama Tok Lang Pok Wang diberi nama lain yaitu Selapung yang kemudian dikenal dengan nama Lampung. Demikian asal-usul nama Tulang Bawang berdasarkan sejarah dan tuturan rakyat. Apakah cerita itu semuanya benar? Dan apakah semua cerita ini bisa dibuktikan? Dan apakah memang Tulang Bawang merupakan cikal bakal dari Provinsi Lampung?